disebut dengan ruang digital. Ya. Kenapa saya sebut dengan ruang digital? Karena sekarang ini pola penyebaran paham ini, ya, paham radikalisme, paham terorisme ini, itu masuk ke ruang digital. Kecanggihan teknologi ini, informasi ini memang tidak bisa kita bendung, ya, tidak bisa kita bendung. Nah, bagaimana kemudian cara kita untuk bisa membendung ini? Tentu adalah kembali ke diri kita. Sekarang itu kita sudah bisa belajar bahkan tanpa guru, itu yang membahayakan. Sehingga apa maksudnya? Sehingga kadang-kadang pengawasan terhadap penggunaan media sosial ini tuh agak susah. Artinya apa? Harus dikembalikan ke dalam diri kita masing-masing. Keimanan inilah yang paling penting. Ya. Nah, ini maksud saya kecanggihan teknologi ini yang kemudian digunakan oleh kelompok-kelompok ini. Ya. Jadi di kita saat ini, ya, di kita nih masih ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan radikalisme dan juga gerakan-gerakan terorisme. Ya. Dalam terorisme tindakan itu sudah hampir tidak ada. Atau yang kita sebut dengan zero attack. Maksudnya serangan secara ada yang datang ke satu tempat, melakukan pemboman bunuh diri, ya. Itu sekarang sudah tidak ada. Maksudnya ada nol. Nah sekarang ini sudah hampir tidak ada. Jangan seperti itu, ya. Tetapi jangan sampai membuat kita lengah. Ya. Kenapa? Karena kelompok-kelompok ini sekarang masuk melalui ruang digital. Jadi pencucian otak, rekrutmen dan yang lainnya itu kemudian mereka lakukan dengan menggunakan media sosial. Beratnya tadi, media sosial bahkan bisa kita akses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Ya. Makanya oleh sebab itu yang paling penting, kunci yang paling penting adalah bagaimana kemudian pengetahuan kita, keimanan kita, ya, terhadap agama, ya, terhadap agama, ya. Bahwa yang namanya terorisme, radikalisme itu tidak punya agama. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan, tidak ada. Bahwa terorisme ini musuh semua agama. Radikalisme ini adalah musuh semua agama, termasuk adalah Islam yang tentu di sini sebagai mayoritas. Ya, jadi jangan dianggap kok kan Pak yang sering ngebom itu orang Islam katanya. Nah itu adalah oknum, bukan agamanya yang salah, tapi adalah pelakunya itu yang kemudian dia melakukan kekerasan, dia tidak memahami dengan agamanya. Karena agama Islam terutama pada dasarnya adalah mengajarkan kepada kita tentang kedamaian seperti itu. Nah, ini mungkin agak berat ya. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Saya sampaikan bahwa organisasi-organisasi yang terlibat dalam kasus terorisme itu lebih banyak saat ini menggunakan media sosial. Jangan pernah kemudian masuk ke dalam komunitas-komunitas baik dalam Telegram, baik IG dan yang lainnya yang mengajarkan kepada kekerasan, yang mengajarkan kepada suatu hal yang tidak baik. Hati-hati juga itu, ya. Karena mereka memang masuk ke situ, masuk ke anak-anak muda seperti ini, ya. Kenapa tadi? Karena ininya masih bukan kosong ya, bukan. Karena ininya masih mencari-cari sesuatu yang mungkin ideal buat dia. Ya. Ya, maka oleh sebab itu yang paling penting saat ini adalah kalian sebagai pelajar harus banyak membaca, harus banyak melakukan literasi. Artinya apa? Membaca, tapi tentu tidak semua kita baca. Tapi baca sesuatu yang kemudian mendatangkan ke dalam diri kita kedekatan kita dengan Allah, atau kita sebut dengan ilmu-ilmu yang positif. Nah, ini nih, ya. Jadi untuk bisa mengetahui apakah seseorang radikal atau tidak, ini lihat. Pertama adalah orang yang terpapar dengan radikalisme, dia punya sifat intoleran. Dikira ada. Ya, kelompok-kelompok yang intoleran itu banyak, ya. Mereka merasa bahwa pahamnya lah yang paling benar. Kemudian yang kedua adalah fanatik. Nah ini tadi hampir sama tadi. Fanatik itu merasa paling benar, menganggap orang lain salah. Kemudian eksklusif. Tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah revolusioner. Ciri radikal itu adalah ketika ada keinginan dalam diri kita untuk mengubah NKRI.
untuk mengubah Pancasila, untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Ini jangan sampai ada keinginan seperti itu, ya. Karena sekali lagi pahami bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI itu adalah bagian daripada kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Bedakan, ya. Jangan sampai diadu, maksudnya kita sebagai Muslim, kita juga sebagai warga negara Indonesia. Kenapa? Sasarannya adalah kalian. Karena kalian yang akan menggantikan kami. Karena kalian yang menjadi aset ke depan nanti. Ya. Jadi Indonesia, untuk apalagi bahasanya emas 2045, itu ditentukan oleh kalian. Kata Nabi, kata pepatah, Syubanul Yaum, ada yang hafal nih dari Sanawiyah. Syubanul Yaum, Rijalul Ghad. Nah, pemuda hari ini, ya, atau pemudi hari ini, itu nantinya akan menjadi Rijalul Ghad, tokoh nanti yang di masa mendatang. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya akan menceritakan dari segala pengalaman saya supaya dijadikan satu pengajaran bagi adik-adik. Siapa saja ibu-ibu atau tenaga pengajar di sini, yang mana ini akan dijadikan satu bekal pengalaman yang akan dibagi oleh saya. Saya adalah Anwar. Anwar adalah orang yang pernah dicari oleh negara Republik Indonesia untuk dipenjara. Perusahaan Pakuwon Group di Mall Kota Kasablanka di Jakarta. Ketika itu, saya banyak membaca buku dan banyak menonton video. Nah, makanya untuk adik-adik sekarang, kita harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan terbaik untuk kita supaya kita tidak terjerumus seperti saya masa itu. Video yang saya tonton masa itu adalah peperangan Yaman. Yang mana di situ ada peperangan Yaman, saya komen di situ. Kenapa berlaku perang? Apa yang kalian perebutkan? Jawabannya adalah mereka ingin menegakkan satu syariat Islam di negara Yaman, bahkan sampai ke puncak dunia. Menarik sekali awalnya. Dari mana dasarnya? Datanglah satu teman daripada golongan itu yang memberikan satu channel Telegram kepada saya untuk saya baca. Saya baca dan saya pahami, dan saya membeli buku Tarbiyah Jihadiyah. Saya baca buku Tarbiyah Jihadiyah. Lepas itu, saya mengganti nama di akun Facebook dan Telegram menjadi Zubair. Nama saya Abu Zubair masa itu. Setelah saya memahami itu semua, maka saya ingin memperjelas kebenarannya. Berangkatlah saya ke Filipina. Saya diarahkan untuk ketemu dengan Dr. Mahmud di sana. Mereka itu bukan orang bodoh, justru mereka itu adalah kejahatan yang tersusun rapi. Mereka punya pendakwah, mereka punya pemasok uang, dan salah satunya pemasok uang yang mungkin kalian pernah berbagi kepada perjuangan kami. Kalian pernah masuk ke dalam Alfa atau ke warung-warung toko emas belanja. Lepas itu di situ ada keropak kecil untuk kegiatan kaum muslimin. 100 perak atau 200 perak. Pernah? Nah, uang itu dikumpulkan dari satu Indonesia untuk perjuangan kami. Setelah itu berlakulah peperangan di Suriah, ISIS. Setelah saya perdalam, berangkatlah saya ke Suriah. Tentunya saya tidak berangkat semata-mata berangkat, tapi berangkat dengan membawa satu ideologi radikal. Ideologi yang menentang negara. Bahayanya daripada ideologi ini adalah kita mengkafirkan sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Namun malang, ketika saya berangkat di Suriah, bukan di negara aman tapi di negara perang. Selama 3 bulan saya di Suriah, perang dan perang, perang dan perang. Sampai saya balik lagi ke Turki, ditangkaplah saya di Turki, dipenjaralah saya di Turki. Negara ISIS itu ingin menguasai dunia, ingin merubah dunia, ingin mengembalikan dunia kepada sistem tatanan syariat Islam. Dan siapapun akan menjadi musuhnya. Ideologinya mereka saling mengkafirkan yang tidak sepahaman dengan mereka. Jika mereka itu adalah musuh Allah yang menghalangi sistem syariat Islam untuk ditegakkannya syariat Islam. Siapa yang menghalangi? Pemerintah Republik Indonesia. Berarti mereka kafir. Tidak tahu mereka itu muslim, sholat, puasa, zakat, haji. Sampai seperti itu. Mereka mau pulang. Yang katanya mereka berlepas diri dari negara Republik Indonesia, mereka mau pulang ke negara Republik Indonesia. Semuanya salah itu. Semua salah. Jadi kita perlu berpikir lagi dan berpikir lagi. Apa yang kita baca jangan tertutup. Saya dulu terlalu tertutup ketika saya membaca buku Tarbiyah Jihadiyah bahwa perjuangan jihad itu hukumnya wajib, menegakkan syariat Islam itu adalah hukumnya wajib, yang harus dikorbankan mulai daripada harta, darah, dan nyawa untuk penegakannya, itu saya lakukan. Tapi saya tanpa ngobrol dengan ustadz, dengan guru, dengan teman sekitar, itu tanpa ada bahasa percakapan. Saya tertutup. Bagaimana saya bisa sadar? Ketika saya berada di dalam penjara, masa itu saya berdebat dengan teman saya. Dia katakan kalau misalkan orang tua kita itu kafir. Saya berpikir di dalam penjara, kalau begitu saya adalah anak zina, anak haram. Kenapa orang tua saya sampai kafir? Karena mereka dulunya menikah di KUA. Karena KUA itu adalah sistem pemerintahan Republik Indonesia, bukan sistem pemerintahan syariat Islam. Kalau begitu saya bilang, saya juga anak haram ini. Kan kacau. Saya serba banyak berpikir yang susah bagi saya. Ternyata Islam itu tidak serumit itu gitu loh. Kalau Islam serumit itu ya saya pusing jadinya. Mau sholat Jumat pusing. Mau menikah pusing, mau cari jodoh juga pusing. Dari situ saya mulai berpikir, ini kayaknya ada yang salah. Ada yang salah. Nah jadi intinya untuk adik-adik ke depannya, ketika kita membaca buku yang berkaitan dengan ideologi, itu kita harus ada keterbukaan dan kita harus ada sharing, baik dengan teman sendiri ataupun dengan ustadz. Jika tidak berlaku seperti itu, akan seperti saya. Maka adik-adik inilah sebagai generasi penerus untuk menjadi orang yang terbaik sebagai pengganti pemimpin di kemudian hari. Jadi bagi saya, setiap apa saja yang pemerintah negara Republik Indonesia ini berikan pembinaan atau pendidikan kepada adik-adik sekalian ataupun kami ex Napiter, itu adalah kebaikan bukan kekangan. Karena mereka ingin menciptakan suatu negara yang aman.